Dan kita kan tidak menyerang tidak ngata-ngatain wah kata-kata kotor gitu kan enggak. Walaupun kadang-kadang gue pengen sih. Ditempah santan, ditempah sambel. Jadi kalau udah ketemu makanan yang aneh-aneh gitu kita makan-makan aja. Orang di situ natural hangat aja, makanya di hati gue Hospitality-nya bagus. jajan itulah yang bikin kita dijajah. Kabur aja dulu. Kabur aja dulu. Iya. Boleh deh. Gue malah gak tau kabar aja lu apaan. Hashtag itu sempat beredar. Oh. Kabur aja dulu gitu. Iya, Itu kan yang kemudian dikritik sama pejabat. Ya lu kalau kabur aja gitu. Iya. Maksud gua tuh juga statement yang tidak pas sebagai seorang pejabat. Iya. Karena kan statement itu muncul terus pas bercanda tidak bercanda. Ada keresahan di situ. Ada dasarnya. Ya, jadi gitu. Keresahan apapun itu yang harus disikapi. Bahwa kemudian sebagai pejabat mereka bilang jangan dong. Ya boleh. Ya dong. Karena mereka pejabat. Tapi kemudian ya udah lah apaan dah. Kenapa tiba-tiba tidak menganggap orang-orang kan boleh komplain apa aja menurut gua tentang pemerintah. Tentang kinerja pemerintah. Oh sangat boleh menurut gua ya pajak kok. Iya. Cara lu menyikapinya. Iya. Gitu. Sebenarnya kalau gue selalu suka dengan pemerintah yang secara gamblang kami tampung ya, itu politis banget sih statement itu. Kami tampung ya, nanti kami coba cek dan kami akan perbaiki apapun kinerja kami akan kami tingkatkan. Itu sangat-sangat diplomatis dan sangat-sangat aman. Dan sangat-sangat apa bahasanya istilah itu? Pencitraan. Tapi ya itu harusnya statementnya gitu. Bukan apa sih, bukan Nyerang balik defensif. ngablu lah atau malah saya enak-enak apalah berasa apa gitu. Iya. Enggak. Iya. Lu kan kami bayar. Iya. Gaji lu brengsek gitu. Iya. Itu aja sih. Gak apa bahwa kemudian itu tidak dilakukan kan ya sudah lah kita juga ngerti. Tapi seenggaknya berikan dong ruang kepada masyarakat, kepada kami, kepada kita untuk apa ya? Gue mau bilang melampiaskan emosi salah sih. Mengeluarkan unek-unek lah bahasanya gitu. Udah terima aja sih gitu. Dan kita kan tidak menyerang tidak ngata-ngatain wah kata-kata kotor gitu kan enggak. Walaupun kadang-kadang gue pengen sih. Semua orang pengen semua orang. Iya, cuma kan kita punya kesadaran dan tahan kan. Iyalah. Betul. Nah bayangkan lu mengeluarkan unek-unek dengan cara yang sopan dibalasnya kemudian ngenyek bahasanya kan dibalasnya begitu. Ya apaan sih Bapak Ibu? Iya. Kasus kemarin lah yang tabrakan. Wah, tuh gue emosi gue itu. Usul bahwa ya udah dipindah aja gerbongnya. Anda kan pejabat ya, doorstopnya itu wawancara, sekaget-kagetnya itu wawancara. Bukan itu statement lu segampang bahwa kita turut berduka cita untuk solusi kita akan pikirkan secara sistem seperti apa pasti akan kita rapikan. Gampang banget tuh. Dia 3 kalimat doang gua aja udah kebayang tuh maksudnya sebagai orang yang nggak pernah menjadi pejabat. Iya. Masa lu Tuh anak buahnya PR sih ngeberesinnya. di level itu Anak buahnya PR sih itu ngeberesinnya. gue sampai ketawa Lu pasti begini tuh. Anjing, kenapa dia ngomong gitu? gue ketawa meme Tobey Maguire nahan kereta ya kan. ini laki ini gitu. Terus muncul AI yang itu tau gak lo? Jadi Iron Man. Iya. Pakai baju. Oh iya. Ada kata-tatapan gitu. Ada Hulk, ada Spider-Man gitu di gerbong anjir. Lu Avenger semua nih ya kan. Lah iya gitu. Emang kalau laki yang di belakang terus gak mati kenapa kereta mati juga. Malah mungkin lebih apa? Tapi jadi terkait dengan bukan meme apa yang dialog Najwa Shihab yang itu. Oh iya. Gue rasa gue lupa statement tepatnya. Laki-laki nggak bisa jadi perempuan gitu. Sepakat. Langsung disepakatin aja. Pamungkas. Sepakat. Gitu. Udah males. Biar gak debat. Gue gak tahu konteksnya, gue cuma nonton potongan itu doang. Tapi itu juga menurut gue menarik sih. Ya walaupun menurut gue membayangkannya kan statement itu sebenarnya itu statement untuk berdebat ya sebagai sebuah hiburan gitu sebenarnya sih ya jadi lucu karena dipotong segitu gitu, tapi sebenarnya kalau itu menjadi berdebat sah-sah aja sama lah kayak lu selalu ngeliat Rocky Gerung lah kalau nggak ada yang nantangin dia kan jadi nggak seru. Betul. Iya hiburan aja kalau tapi itu kan sama aja kayak ngomong kucing nggak bisa jadi anjing ya bener anjing juga bisa jadi kucing. Emang udah ya, beda aja sesama lelaki aja berbeda. Iya cuma maksudnya dalam konteks itu kalau yang gue bayangkan adalah sebenarnya nggak bisa nggak bisa kemudian bawa Najwa ternyata bukan ini konteksnya pengen hiburan berdebat gitu. Tapi kan beda dengan konteks menteri yang ngomong itu ngomong sesuatu yang salah dan banyak sih pejabat negara menurut gue yang komunikasinya nggak punya tim PR kali ya
Antara nggak punya tim PR atau memang nggak punya kemampuan aja kamu latihan gitu. Sebenarnya kan lu bisa latihannya sesederhana itu. Gitu. Itu sih. Jadi itu yang menurut gua makin membuat kita merasa, aduh negara apaan sih ini? Iya. Indonesia. Indonesia gitu. Tapi seburuk itukah? Gak tahu sih. Gua susah sih. Gue selalu kalau dulu orang tuh nasionalisme gitu. Itu sesuatu yang menurut gua bukan untuk diagung-agungkan atau diukur-ukur. Gue gak memilih Untuk lahir di sini. Untuk lahir di sini. Iya. Tapi gue bisa memilih sebenarnya keluarga negaraan kan gitu. Tapi bahkan gue masih memilih tetap menjadi keluarga negara Indonesia, itu sudah suatu pilihan tuh. Gitu. Jadi harusnya gue nasionalisme itu gak bisa diukur-ukur. Apakah gue bangga? Mungkin belum. Bangga nggak gue jadi rakyat Indonesia? Itu harus cari parameternya sih. Gue harus cari bahwa gue bangga nggak ya sekarang di rakyat Indonesia? Agak ada hal yang gue banggakan, ada hal yang gue enggak. Buat gue ya. Iya. Tapi ya bukankah semua negara seperti itu ya? Pasti ada plus minusnya. Contoh gue bangga dengan, negara gue gede banget. Iya. Satu. Negara gue bisa survive ya dari 1945 menyatakan merdeka sampai hari ini dengan segala dinamikanya. Gue bangga bahwa negara kita banyak ya budayanya, sukunya, apa segala macam, keanekaragamannya gitu. Walaupun jadi tantangan. Itu tapi buat gue bangga karena gue tidak pernah membayangkan tinggal di negara yang homogen. Satu suku, satu ras, nggak tahu apa rasanya. Contohnya Fedi? Nah, contohnya misalnya Eropa gitu. Gue adalah orang Eropa murni gitu. Misalnya gitu. Jadi kan kita ada Batak. Maksudnya ada keberagaman yang begitu heterogen. Iya. Kalau gue mungkin bangganya kalau misalnya Indonesia, menurut gue ya, perut kita tuh luar biasa cuy dibanding perut. Karena kita bisa makan makanan yang dari negara-negara lain tuh kita nggak pernah ada penolakan yang gimana. Iya kan sih? Karena berisikat sama santan. Ini perut orang Indonesia apa perut lu? Perut orang Indonesia rata-rata. Karena ditempa oleh santan. Ditempa santan, ditempa sambel. Jadi kalau udah ketemu makanan yang aneh-aneh gitu kita makan aja. Hanya enak dan gak enak ya, bukan yang kemudian aduh gak terima nih. Iya. Maksudnya kayak beberapa orang juga kayak nggak bisa makan durian di Indonesia pun. Tapi di luar kan penolakan terhadap durian cukup besar tuh. Iya, sampai dilarang dibawa ke pesawat. Iya. Karena bau. Tapi kita kayak kalau makan itu ya kayak misalnya gue nggak terlalu suka durian. Cuma kalau dibilang kalau bisa makan atau enggak, ya makan aja. Nggak bermasalah juga. Iya. Mungkin itu kali. Kalau misalkan yang bikin bangga ya. Bikin bangga itu. Kebanggaan gue. Kalau gue pribadi gue agak-agak. Karena kan gue masa kecil gue kan di luar ya. Jadi. Terus umur berapa sih? Gue kelas 6 SD sampai 1 SMA tuh. Berarti sebetulnya lu gak bisa bilang masa kecil sih ya. Masa remaja. Iya, ya remaja lah. Iya. Karena lebih paham sebenarnya Lu udah ngerti kan. di sana Bukan lu gimana. lahir dan ini kan. Sempet tinggal di luar lah. Terus kayak yang menurut gua seneng di Indonesia kali ya, itu kekerabatannya sih, ya sesama tetangga, kenal tetangga. Yang itu yang gua alamin dulu, kayak kenal apa ya, pas kecil 2, 3, 4, 5 SD, kenal mainnya sama tetangga, kenal sama sesama tetangga. Tapi saat waktu gua di luar itu jarang banget terjadi. Masing-masing aja hidupnya. Jam tertentu kalau yang wilayah suburb tuh di pinggir-pinggir kota itu udah sepi tuh. Udah nggak ada lagi orang berkegiatan. Kalau di Indonesia, di Jakarta lah, di Indonesia gitu, ya lu masih lihat orang keliaran, ada warung kaki lima, ada warung tenda, ada warkop, ada ada kultur-kultur berkumpul lah gitu. Yang itu menurut gue kayak, ini masih pendapat gue pribadi, bahwa kalau lihat serial killer, orang stres gitu. Kalau di Indonesia, gue nggak bilang nggak ada, tapi kayaknya lebih dikit. Oke. Karena kalau menurut gue ada kultur di mana ngumpul, kekerabatan, curhat, cerita, itu membantu mental orang menurut gue. Dibandingin lu lagi stres, ya lu udah tuh sendiri aja. Ya lu bayangin misalnya lu lagi stres di kamar sendirian, lu terekspos dengan misalnya zaman lu internet atau lu TV kebanyakan, ya lu jadi mungkin ada sedikit yang koslet gitu.
Tapi kan kalau lu kelamaan di rumah kayak temen lu akan nongkrong lah, ngapain sih lu di rumah ngobrol gitu. Ya udah gue pergi gitu. Jadi ada apa ya, ada kekerabatan itu sebenarnya membantu dan gue senang liatnya gitu. Apalagi buat gue yang anak tunggal gitu, yang sendiri, yang biasa di rumah sendiri, bisa keluar rumah itu apa ya, makanya apa berteman itu sangat menyenangkan buat gue karena ya udah di rumah gue sendiri tapi bisa keluar, bisa banyak apa ya, gue sendiri punya banyak lingkaran-lingkaran kecil yang banyak gitu. Jadi itu yang menurut gue kultur Indonesia yang menyenangkan buat gue yang belum tentu bisa dapat di luar sana dulu. Tapi sesignifikan itu. Oh iya, Signifikan itu. signifikan itu. Ya benar-benar individualistisnya buat gue kencang sih di luar. Gue mungkin spesifiknya ya, gue waktu itu tinggal di Amerika gitu. Di Amerika Serikat. Jadi untuk menemukan komunitas tertentu, ya itu sangat sulit. Sangat sulit. Oke. Community gitu. Makanya buat orang-orang gue gak tahu di Instagram lu nemu gak? Kayak banyak orang luar negeri yang memuji kehangatan orang Indonesia. Kayak mereka tuh terpukau dengan kita menyambut orang, tersenyum. Ya karena emang natural kita aja itu. Orang Indonesia tuh natural hangat aja. Makanya di hati gue, Hospitality-nya bagus. jajan itulah yang bikin kita dijajah. Oh ini ada tamu. Ayo silakan masuk. Mau makan apa? Padahal Mau beli apa? Padahal ada senjata. Lada, hasil bumi. Itu jadinya kita dijajah karena itu. Padahal kan bawa senjata. Apa ini? Senapan. Oke. Kalau itu yang membuat gue bangga ya. Yang gue senang tinggal di Indonesia menurut gue. Entah karena memang gue anak tunggal jadi gue merasa ini lebih berarti buat gue. Tetapi kalau gue ngeliat beberapa konten Instagram yang kayak Indonesia itu dibanggakan karena kekerabatannya dan kehangatannya, ya iya gitu. Makanya lebih banyak walaupun gue yakin ada orang Indonesia juga yang nggak terlalu suka Individualistis juga. yang kayak ini apa sih, tetangga gue kepo sama gue terus dia milih pindah keluar, fine juga gitu. Tapi ya menurut gue itu, kalau buat gue itu sih. Jadi apa ya? Ya itulah. Tapi plus minus tetap nggak sih? Maksudnya plus minus itu adalah ya di satu sisi kekerabatan baik, tapi kan kadang-kadang kekerabatan juga yang menimbulkan konflik seperti itu. Kan kadang kalau kita terlalu banyak bertemu, ya kita ngalamin ya di dalam kultur Batak selalu ada perkumpulan marga tertentu lah, inilah gitu, arisan, apalagi ditambah dengan kegiatan gereja gitu misalnya, yang memang membuat komunitas-komunitas hal yang baik sebenarnya gitu. Tapi kan kadang terlalu banyak bertemu tuh menjadi terlalu banyak konflik, terlalu banyak waktu untuk konflik dibanding dengan sibuk masing-masing misalnya gitu. Karena ini kan terjadi juga di kantor ya. Kantoran pun kadang begitu. Di semua community lah gitu. Maksudnya yang saat lu terlalu banyak terlalu banyak hidup berkelompok, kan gesekan tuh menjadi lebih mungkin untuk timbul gitu. Tapi itu kan nggak berarti, kalau menurut gue ya loh, ini analisa gue lihat dari konten Instagram di mana ternyata hal-hal yang terjadi konflik kantor misalnya. Gue nemuin beberapa reels Instagram yang dikeluarkan oleh konten creator barat itu sama seperti apa yang terjadi di Indonesia. Berarti itu universal bahwa bahwa yang sampaikan bahwa sering ketemu bisa jadi masalah karena ketemu ketidakcocokannya akhirnya sebel. Menurut gue itu berlaku di semua sih. Cuma yang membedakan, gue pernah ngalamin waktu di Amerika. Gue kena bully. Gue kena bully sama temen gue. Yang terjadi, gue gak tahu itu, sampai sehari ini gue gak tahu apakah itu karena gue orang pendatang dan gue orang asing. Tetapi malah temen-temen gue itu menjauhin gue. Ada yang berani bully Henry. Ada, dan itu pemukulan. Statusnya Asian Monkey. Oh iya. Menurut gue itu Di sini terjadi. sih gak ada yang berani. Itu terjadi pemukulan gitu. Karena kan gue masih terbata-bata bahasa Inggris. Nah itu terjadi, akhirnya yang terjadi ya gue dijauhin karena kan gue minoritas dari paling minoritas misalnya. Tapi apakah itu isunya karena gue minoritas, gue nggak tahu. Tapi beda sama saat di Indonesia menurut gue, mungkin kayak
gue lebih merasa ada teman-teman yang bisa ngerangkul, yang punya rasa, ya lu kemarin apa yang terjadi? Tapi ini kayak kalau di luar sana tuh, ya udah, lu kena ya udah. Kalau lu masih tetap pengen join, ya join aja. Tapi itu pun misalnya, gue sempat lihat teman gue yang mencoba untuk masuk lagi ke komunitas dia, mental juga, gitu, ditolak juga karena ya lu udah nggak asik, nggak ini. Berarti maksud lo secara ini in group out grupnya kencang nih. Gitu. Kenceng menurut gua. Kalau menurut gua di Indonesia masih apa ya? Masih rasa kekerabatannya masih lebih kencang aja kayak tapi kan dia baik gitu. Tapi kan dia ini. Itu kan urusan mereka berdua gitu. Berarti kita harus puji ini juga dong. Gue malah kepikiran kita harus puji ini dong. Sistem RT RW yang kemudian membuat secara geografis sekalipun lu berbeda suku, agama, ras gitu. Iya. Tapi secara geografis lu dipersatukan gitu. Maksud gue ada banyak hal yang membuat pengelompokan itu menjadi tidak homogen. Oke. Tapi apakah itu sistem RT RW atau memang orang Indonesia aja? Yang basicnya ya menurut gua kan itu kan kulturnya dulu baru terjadi sistem RT RW. Iya sih betul. Gue malah bisa tarik itu ke yang tadi gue sampaikan, berarti memang keberagaman itu karena kita terbiasa beragam kali ya. Betul. Jadi ya lu harus bisa menerima gitu. Menerima ada yang berbeda sebenarnya dulu ya. Iya. Kalau sekarang kan beda pendapatnya salah gitu. Iya. Nah, itu kan beda lagi. Itu kayak universal lah di semua hal sudah begitu. Iya. Tapi kalau dulu bisa jadi kan karena terbiasa ngeliat kayak gue lah, kalau lu ngalamin posisi minoritas, gue juga ngalamin itu gitu waktu di Banjarmasin kan, dalam satu komplek perumahan gue, yang Batak saat itu cuma keluarga gue gitu, Batak dan Kristen. Kristen ada beberapa, ada 3 kalau nggak salah, tapi yang Batak ada 1. Jadi ya, tapi kemudian dengan penerimaan yang baik, ya gitu, betul juga sih. Mungkin memang secara kultural karena kita terbiasa dengan melihat perbedaan, Iya. jadi nyaman gitu. Iya. Jadi nggak menolak. Iya. Jadi apa ya? Jadi gue nggak kalau di Amerika itu ada rasnya beda ya. Kalau mereka ngomongin warna kulit putih dan kulit hitam. Kalau kita kan bener-bener suku yang berbeda-beda. Iya. Gitu kayak punya, sehingga akhirnya menurut gue bisa jadi jokes kayak lu bisa menerima film agak lain yang bisa sampai jutaan. Menurut gue karena lu punya temen orang Jawa, orang Manado yang punya temen orang Batak yang ngerti kayak ya emang kayak gini temen gue orang Batak gitu. Akhirnya jadi relate gitu. Nah sedangkan mungkin kalau di luar sana itu nggak susah terjadi gitu. Karena ya mungkin mereka lebih kencang aja secara individualis individunya. Ya udah. Dari dulu yang gitu kan. Itu sih yang membuat gue membedakan ya. Makanya kayak kadang-kadang gue ngeliat kayak banyak orang yang pengen keluar Indonesia. Gue kadang-kadang di kepala gue tuh masih kayak emang seburuk itu ya tinggal di Indonesia ya. Tapi emang mengalami kita sendiri ngalamin itu nggak, keburukan itu? Apa ya? Karena kalau gue selalu berpikir gue mau jadi warga negara mana saja, tinggal di mana saja, masalahnya sama nih. Iya. Gitu. Contoh masalah, misalnya untuk mendapatkan penghasilan, misalnya gitu, ya akan selalu sama kesejahteraan. Kan selalu sama sebenarnya. Ya lu harus memang berjuang untuk itu kan. Mau dimanapun itu ya lu harus berjuang untuk bisa mendapatkan kesejahteraan atau kenyamanan yang lu ekspektasikan gitu. Menurut gue sih sama aja sebenarnya. Jadi kalau dibilang buruk-buruk amat sih, gue nggak melihat apa ya, tapi ya itu tadi untuk membanggakan, gitu. Apa ya yang bisa, gue masih mencari sih secara pribadi, gue masih mencari gitu. Apa yang benar-benar bisa gue bangga nih, jadi orang Indonesia. Apakah gue bangga? Ya, gue harus bangga karena gue menyatakan sampai hari ini masih menyatakan gue orang Indonesia kan gitu. Ya. Tapi kalau untuk bangga apa ya gitu? Apa ya? Tapi mungkin bisa diputar. Apakah seburuk itu tinggal di Indonesia? Mungkin itu lebih gampang nemunya. Atau enggak sih? Gue sih nggak sepakat sih. Karena menurut gue tinggal di sini cukup bebas ya. Maksudnya, cukup bebas. Maksudnya kayak misalkan kita ambil contoh yang paling dekat, misalkan Singapura. Kayak di sana tuh hal-hal kecil banget tuh diatur. Misalkan lu nggak boleh ngudah sembarangan. Terus lu kalau ngerokok di tempat, mesti di tempat tertentu. Ya di sini memang ada aturan-aturan kayak gitu. Cuma lebih terbuka aja. Bukan hal-hal yang kayak, kalau gini langsung denda. Kalau kayak gini langsung ada punishmentnya. Di sini menurut gue lebih bebas aja. Dan kalau dibandingin ketika gue dipindahin ke sana sih, mungkin gue akan stres kali ya. Tapi akan ada sekali lagi
ini akan cukup lama gitu. Adaptasinya. Adaptasinya cukup lama. Nah, tapi apakah itu karena terbiasa maksudnya gini, kalau kita dari kecil memang dididik dengan atau dibesarkan dengan kultur Singapura atau apa yang memang yo lu nggak bisa ngomong sembarangan, nggak bisa ini berang sembarangan gitu. Akankah kita justru jadi terbiasa? Menurut gue gitu. Pasti terbiasa sih. Cuma begitu kita dilepas di sini, kayaknya sih Iya. akan kayak gini aja boleh nih, santai lah. Iya. Terus pas balik lagi ke sana, di sini nggak enak ya. Ya mungkin misalnya diputar orang luar datang ke Indonesia, terkejut-kejut dengan seberapa bebas Indonesia. Itu Iya. maksudnya. Kayak lu bisa nyebrang, jalan lu bisa nyebrang yang nggak ada zebra cross. Iya. Di sana kan, wah, ditabrak aja. Itu gambar tuh gue selalu ingat bercandanya Harit Iskandar tuh kalau dia bicara mana ya, pembanding gue lupa lah, di luar negeri lah dia bilang karena dia dari Malaysia kan. Kalau di luar negeri tuh kita semua sign tanda katanya. Lampu lalu lintas semua itu yang kita percaya. Kalau di sini enggak, dia bicara Malaysia ya waktu itu. Tangan. Ya kekuatan tangan katanya. Begitu kita mau ini tangan semua berhenti. Goblok pula. Relate nih. Harit Iskandar. Ya kan? Iya. Tapi kalau lu sendiri misalnya lu tinggal di luar negeri Lon, lu kira-kira Oke. Ya betul. Gue belum pernah keluar negeri. Gue baru pernah keluar negeri Papua Nugini. Dan kayaknya tinggal di Papua Nugini kayak lebih serem sih kayak di sini ya. Gitu karena kami dikawal waktu itu ya kan, waktu melintasi perbatasan Papua Nugini dikawal ya. Tapi apakah gue bisa seandainya? Nggak tahu kan. Gue selalu merasa ya itu paling transisi. Gue harus adaptif aja gitu. pernah ada impian gak lo? Kayak gue kayaknya nggak malas nih di Indonesia, gue keluar. Gue justru bicara bahwa di masa tua, kalau gue lebih memilih tinggal dibandingkan sekarang misalnya di Jakarta, gue lebih memilih tinggal di kota yang lebih tenang, yang pace-nya lebih lambat. Makanya gue selalu mimpi kan, kalau tua punya rumah, punya kebun sayur, punya peternakan lele, bebek, apalah gitu. Gitu. Walaupun tetap dengan, kayaknya harus bisa mendapatkan penghasilan pasif untuk hidup nih, jadi gitu kan, cukup buat hidup. Tapi seperti itu, karena pace-nya yang gue nggak tahu di negara lain, kayaknya mungkin pace-nya sama aja. Kalau udah bicara kota besar, pace-nya sama nih kayaknya. Kecepatannya sama. Apakah gue bisa? Kelihatannya akan bisa. Karena gue juga orang yang menyukai keteraturan kan. Keteraturan tuh memudahkan gitu. Iya. Ada pola yang bisa dilihat gitu. Enak nggak harus nabrak dan nggak harus sebel lu ngelihat. Gue sampai hari ini, kalau lu tadi bilang di sini lebih bebas, entah kenapa gue terganggu sebenarnya. Contoh, gue sudah berusaha untuk mengikuti lalu lintas dengan baik, terus tiba-tiba ada orang yang melawan U-turn gitu. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Tapi lu jangan nyolot anjing, lihat dong. Lu lu salah, jangan nyolot. Salah, nggak apa-apa. Gue juga nggak yang nggak gitu. Gue bukan orang itu kalau yang nyegat di trotoar. Nggak. Gue bukan orang itu. Gue nggak akan segitunya untuk nyegatin orang di trotoar yang motor naik terus ngajak berantem. Nggak. Gue cuma gitu. Tapi lu jangan nyolot, itu aja maksud gue. Iya. Kadang ada sih yang Mas, apa nih? itu sering terjadi. Maaf ya katanya, ya udah gitu nggak apa-apa. Selama lu juga nggak nabrak gua, lu cuma butuh space kan. Gitu gua minggir sedikit nih nggak apa-apa lah. Gue bisa ngertiin itu. Jadi makanya kalau gue sih entah kenapa cukup yakin dengan kemampuan adaptasi gue, tinggal butuh waktu aja. Tapi gue akan lebih bisa beradaptasi ke negara yang memang lebih beradab. Wah anjir, lebih beradab. Enggak, lebih teratur. Oh lebih mudah gue justru dibanding lu lempar gue ke mana misalnya Mozambik apa lah gitu ke India gitu, bisa India. Waduh, ke India sih gak kebayang gue itu. Tapi gue jadi menarik omongannya Ardi bahwa lebih bebas. Apakah karena itu kita terbiasa dengan ketidakteraturan? Jadi kita menganggap itu kebebasan, jangan-jangan emang harusnya nggak kayak gitu. Kayak pernah gue ngobrol tuh kayak beberapa bulan yang lalu kan sempet isu-isu driver online lagi pada jarang dapat orderan, ntar BBM mulai naik, dan ada teman kita yang nyampein bahwa sebenarnya Indonesia itu nggak baik-baik aja secara ekonomi. Ya. Tetapi kita terbiasa dengan penderitaan. Anjir. Jadi kita menormalisasi penderitaan. Senang disakiti aja. Iya, jadi kayak ya udah emang udah ya udah kayak gini keadaannya gitu. Ya. Kalau yang
apakah itu menjadi ini juga ya? Misalnya omongan lu menarik juga tentang Indonesia yang bagian itu banyak yang kita normalisasi jadinya. Yang seharusnya sejadi nggak perlu terjadi gitu. Tapi ini apakah gue bingung ya. Kalau gue narik dari Maron tadi mungkin karena kita terbiasa melihat sesuatu yang berbeda kali ya. Iya. Sesuatu yang berbeda. Jadi akhirnya ketika ada kondisi yang si ini kayaknya misalkan pendapatannya lagi kurang. Ya emang keadaan lagi nggak baik, cuma ya udah gitu. Akhirnya kan kita terima itu aja. Penerimaan menjadi lebih tinggi gak sih? Iya. Itu rasa penerimaan. Jadi kayak toleransi kita tuh emang sebenarnya tinggi aja sama orang. Nah ini benar. Toleransi kita aja sebenarnya tinggi sama orang. Toleransi kita tinggi terhadap apapun. Apapun. Iya. Akhirnya terhadap apapun kita kayak ngerasa, oh ya udahlah. Iya. Iya juga sih. Iya juga sih. Mungkin apakah juga ditambah dengan kultur didikan orang tua Asia itu kan selalu gitu kan zaman dulu, dan orang tua Eropa gitu yang berbeda cara mendidik misalnya gitu. Kita kan jarang sekali di sekolah. Gue ngerasain sih di sekolah tuh ya lu kalau udah ngelawan orang yang lebih tua tuh udah pasti salah gitu. Kira-kira omongan orang tua, karena memang pada zaman dulu omongan orang tua itu wisdomnya atau kebijaksanaannya memang lebih tinggi menurut gue. Karena satu, mereka terbatas informasinya, pengalamannya juga yang mereka ketahui juga gitu. Tapi sepanjang mereka hidup baik-baik aja itu bisa disampaikan. Kalau sekarang kan kita too much information yang kemudian jadi kadang membuat kita ragu. Jadi wisdom kita kadang mulai bergeser nih gitu ya. Iya. Apakah itu juga yang kemudian membuat sehingga toleransi kita jadi tinggi? Maksud gua bertahan di situasi sulit tadi. Warga Indonesia, bangsa Indonesia. Iya, ya udah lah ya gitu, emang posisi gua nggak ini aja gitu ya misalnya gitu. Nggak tahu sih apakah itu berhubungan. Jadi banyak faktor gitu maksud gue yang membuat kita dibentuk menjadi masyarakat yang seperti ini. Iya. Gue sepakat sih, tapi bottom line-nya menurut gue akhirnya ke masalah perut. Ketika itu kita udah nggak bisa menuhin kebutuhan buat makan ya pasti bentrokannya itu baru terjadi. Tapi ketika itu kita masih bisa makan, bisa apa, menurut gue rasa toleransi kita akan ya udahlah. Tidak melanggar prinsip ya, berarti ya. Tidak melanggar prinsip dasar. Menurut gue kebutuhan dasar sih. Kebutuhan dasar akhirnya. Di bawah prinsip lagi tuh. Kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar. Karena akhirnya prinsip pun akan hancur ketika kebutuhan dasar kita nggak ada kan. Ya. Kayak misalnya kita udah tahu lah nyuri tergantung orangnya. Iya. Ada yang lebih mati kelaparan juga ada. Ada sih. Ada. Oknum banget tapi itu 1 banding berapa itu. Iya. Tapi ketika kita udah kelaparan ya apa aja udah kita lakuin gitu. Iya. Jadi terlalu dark ya pembahasannya. Iya. Tapi kalau gue ya, yang paling hal yang menurut gue kurang nyaman di Indonesia, kebijakan ini aja sih. Pemerintahnya kadang-kadang kalau gue. Oke, kebijakannya atau cara mereka menjalankan kebijakannya kan. Ini bisa dipisah soalnya. Gini, kebijakan tuh menurut gue selalu tidak salah. Kenapa? Karena pasti ada yang dipertimbangkan dan diuntungkan. Gitu. Tinggal kan kita kan berharap sebesar-besarnya keuntungannya terhadap sebesar-besarnya masyarakat, sebanyak-banyak masyarakat kan gitu. Apakah ada pihak yang tidak diuntungkan? Ya akan ada. Pasti. Gitu. Tapi sebagian kecil yang kemudian juga itu tidak menyenggol, sebenarnya ini jauh lebih banyak manfaatnya gitu dibanding ketidakmanfaatannya. Iya. Jadi kalau menurut gue dari sisi kebijakan, contoh deh, gue selalu sepakat dengan MBG. Tapi cara pelaksanaannya sangat tidak sepakat gue. Kenapa? Karena analisanya udah pasti ada yang salah. Begitu lu bilang serentak semua Indonesia, menurut gue udah kacau. Ngapain? Emang semua sekolah butuh? Emang semua anak murid butuh? Iya. MBG butuh nggak? Menurut gue sangat-sangat baik jika bisa kita lakukan secara tepat sasaran. Iya dong. Terutama untuk anak-anak yang satu secara ekonomi, nah kan gitu. Jadi bahkan gue tidak menang sekolahnya, mana secara ekonominya gitu. Tapi kan kemudian bisa dibantu juga dengan cara lain, nggak harus MBG. Kenapa? Karena bagi gue, ini gue nggak tahu. Silahkan hajar habis-habisan. Karena menurut gue MBG itu memperbanyak pihak yang terlibat. Buat apa? Nggak ringkes. Gue lebih suka ya kalau memang mau langsung dibantu, ya udah tingkatkan perekonomian keluarganya atau langsung si anak itu mendapatkan uang sejumlah gitu. Berarti kan lu ngomongin pelaksanaan. Iya, betul mas. Gue tadi karena lu bisa ngomongin kebijakan ya. Iya. Gitu. Berarti kan lu ngomongin tentang opportunity di Indonesia dong. Enggak, gue tadi kalau mau misahin dulu, maksud gue kebijakan dari pandangan gue kebijakan itu tidak salah,
Tapi pelaksanaannya nih yang kadang Melenceng. nggak jelas gitu. Oh. Kalau lu tadi mendebat kebijaksanaan, gue Iya. setuju sih. Kebijaksanaan. Kebijakan, gue setuju sih gitu. Tapi di mana nih? Maksud gue mau Iya. mempertajam ke Kalau sana. salah satu yang menurut gue jadi yang gue kasar tuh public transportation. Karena kan misalnya kita ngomongin Indonesia spesifik secara Jakarta, kita ngomongin kemacetan gitu. Nah, gue tuh resah kayak naik kereta harus dempet-dempetan. Terus habis itu naik Transjakarta yang sesesak itu maksud gua. Sementara lu udah naik itu pun publik masih macet terus Masih Jakarta macet, betul. Itu Berarti sesuatu kan yang nggak menurut gua- selesai masa Nggak selesai, gitu. betul. Misalnya mana sih? Iya. Dan gue tidak melihat kayak misalnya proyek MRT. Benar mungkin ya yang sampaikan bahwa pelaksanaannya yang lebih perlu perlu dikembangkan Dikaji lagi. ulang. Dikaji ulang gitu. Kayak MRT ya udah mungkin kita nggak tahu grand plan-nya ya. Sekarang dari Lebak Bulus sampai ke HI. Nah, apakah sampai situ aja? Masa sampai situ aja sih gitu. Padahal itu bisa jadi fokus lebih bisa sampai ke Depok. Bisa karena kan kalau Bogor Cibubur dapat LRT. Tapi kan kayak sebenarnya arus paling banyak tuh Depok dari Ciledug, Tangerang. Nah, itu kan bisa dibantu juga. Sehingga misalnya kemarin tuh ada pejabat bilang kayak ya udah jangan banyak-banyak naik kendaraan pribadi. Ya tapi Nggak solutif banget tuh. nggak solutif gitu. Statement itu Kenapa lu nggak kembangin public transportation-nya? Sehingga orang udah nggak perlu lagi bawa kendaraan pribadi. Gitu. Walaupun benar yang lo bilang, apakah jangan-jangan beli mobil itu membantu industri ya ada sisi sana lah. Iya, kalau ada yang beli tuh motor dan mobil, ya mungkin kebanyakan pekerja kita itu buruh pabrik, ya kan mungkin. Tapi ketemu tengahnya gitu menurut gua. Ya. Yang lebih baik gitu. Sedih segampang kalau gue malah lu tadi gara-gara ngomongin public transportasi segampang kan ada jam-jam tertentu ya gitu. Itu aja nggak selesai dari dulu gitu. Iya. Apa kek ditambah armadanya kek gitu, apa kek pada saat ini jalurnya di-clean-kan kek apa kek gitu. Sehingga orang lebih nggak ada gitu upaya ke sana tuh nggak ada kita lihat grand plan-nya gitu. Iya, pelaksanaannya benar. Jadi sebenarnya pelaksanaannya kayak jalur busway tiba-tiba ada mobil berbondong-bondong masuk ke jalur busway. Lah, terus ngapain? Iya, atau jalurnya nyatu. Kenapa bisa nyatu? Pisahin dari awal pisahin aja. Jadi steril gitu. Iya, awalnya dipisahin, akhirnya nggak dipisahin lagi. Jadi di mana nih gitu? Kayaknya kita harus milih gitu dan konsisten dengan pilihan itu. Gitu. Kalau gua pribadi mungkin itu yang membuat di Indonesia, kadang-kadang ya. Karena Jakarta, tapi spesifik Jakarta. Tapi ya di luar juga macet-macet juga ya. Ya beberapa kota di luar juga macet-macet juga sih, di kendala juga. Tapi ya itu sih kalau gue ya, karena gue ngalamin di Amerika ya jalan gede-gede, public transportation banyak, karena itu ngebantu buat yang kaum menengah ke bawah secara ekonomi. Betul. Ya kan? Yang menengah ke atas itu punya kendaraan, ya udah bawa kendaraan tapi jalannya luas-luas, macet ya. Kayaknya gue nggak pernah ngalamin macet di luar. Saat itu kecuali lu udah bener-bener di dalam atau enggak ada sesuatu ya di dalam ini kawasan yang kayak pemerintahan ini yang udah kayak DC itu yang banyak wisata turis gitu tuh ya macet sekali 2 kali ya udahlah gitu. Atau memang ada kecelakaan segitu kan Atau New York City itu gue paling mentok ngalamin macet di New York gitu. Nah tapi kalau di Indonesia tiap hari kita macet gitu. Dan nggak kelar-kelar ya. Nggak kelar-kelar gitu. Gimana gitu? Ngapa solusi kita tuh sebenarnya gini. Kalau menurut gue juga kita tahu ini nggak bisa selesai sebentar, tapi pengen ada progres gitu aja. Gimana sih gitu? Karena tiba-tiba lu nggak terlalu macet, ada galian kan anjing. Gue berasa tuh di Casablanca ada galian dan itu kan selalu jadi ini ya. Lu tahu nggak sih apa istilahnya tuh mitosnya? Bahwa galian ini kadang proyekan aja yang memang didiemin aja nggak dikerjain gitu. Berhari-hari begitu aja tuh. Nggak ada progresnya. Itu bingung juga sih. Karena menurut gue kalau gue ngerasanya public transportation sekarang tuh udah jauh lah dibandingin 10 tahun yang lalu. Oh jauh. Ya dulu lebih ruwet. Kopaja dan segala macam tuh pengaturannya ruwet banget tuh Kalau gue bandingin mungkin dari zaman gue kuliah ya. Maksudnya gue pengguna public transportation banget soalnya. Iya. Gue zaman kuliah doang.
waktu kuliah tuh masih ada kayak Patas, terus Iya. masih ada kayak Kopaja. Kopaja. Yang sekarang tuh akhirnya udah mulai berubah tuh jadi antara Jaklingko atau Jaklingko, iya. udah pakai apa namanya? Sekarang udah ada MRT. Menurut gue tuh perkembangannya jauh lebih baik lah. Tapi memang itu terpusat banget. Iya. Akhirnya yang jadi masalah adalah ketika sekarang Jakartanya udah nggak muat. Terus orang-orang kan akhirnya punya rumah ya di pinggir-pinggir Jakarta lah. Justru arus paling banyaknya dari situ. Iya. Akhirnya ya mungkin ini Bottleneck jadinya. iya. Akhirnya begitu Jakartanya mungkin public transportationnya oke, begitu mau keluarnya ya semua macet. Iya benar. Semua Jadi macet. di dalam intracity-nya keluarnya cepat. Iya, Tapi saat udah di lingkar luarnya itu udah membludak tuh. udah hancur, udah hancur. Iya. Tapi ini nyambung gak sih dengan problem yang lebih tinggi lagi? Maksud gue pengembangan yang sedari dulu memang ibu kota sentris gitu. Karena jadinya kan orang berlomba-lomba masuk ke Jakarta. Bahkan termasuk gue gitu yang orang daerah. Gue kan besar sampai SMA di Banjarmasin. Memang kuliah ke Jakarta. Tapi itu pun tidak membuat gue pengen balik ke Banjarmasin gitu. Karena gue merasa chance-nya ada di sini. Ya gue harus bisa melakukan ibu kota lah. Maksudnya gitu kan. Kalau gue bisa melakukan ibu kota, gue bisa melakukan apa aja gitu. Itu yang membuat kemudian menurut gua semua orang berbondong-bondong juga masih belum merata banget sehingga saat ini ya kejadian itu kan 6 juta penduduk asli 11 juta kalau siang pagi ke siang gitu misalnya. Itu salah satu masalah lebih besarnya ya. Karena kalau seandainya nih 11 juta ini hanya 6 juta mungkin tidak akan terjadi nih kemacetan-kemacetan yang tadi kita bayangkan gitu. Iya. Kondisi yang ada saat ini bisa nyukup Pembangunan yang kurang merata di seluruh Indonesia. bisa jadi ya. Iya. Arah sana. Iya. Itu juga salah satu yang kalau lu bilang tadi kita balik lagi ke seburuk itu, kalau gue sih kalau melihat video-video media sosial saat anak-anak ke sekolah masih ruwet banget tuh, jangan kan transportasi Jakarta dulu deh. Transportasi Jakarta ini udah sangat ini banget kalau gue bilang udah terlalu maju lah dibandingin kota-kota lain. Karena ke sekolah tuh mesti nyebrang sungai, jembatannya begitu doang, jembatan bambu, mati lah gue bilang. Iya. Mana dulu gue gak pernah ngerasain sih kayak gitu. Sama. Iya. Gue dulu kecil aja jalan udah bagus. Nah itu aja gimana gitu kalau gue ngeliat itu di daerah-daerah tuh gitu. Iya. Daerah-daerah mungkin masih sekitaran Jakarta juga, bukan daerah Pas yang jauh. Jakarta, iya, apalagi yang jauh. Bukan yang jauh. Artinya kan sebelum bicara tentang publik transportasi bahkan infrastruktur publiknya, rumah sakit lah, sekolah lah, itu lagi kebijakan kan. Kebijakan ya. Pelaksanaan kebijakan deh gitu. Seharusnya kebijakannya udah benar, dilaksanainnya gimana nih gitu. Itu mungkin yang seburuk itu masih. Kalau kita bilang Indonesia seburuk itu, menurut gue masih seburuk itu lah. On progress nggak? Gue belum cek sih, ya gitu kan bahasanya kan ke daerah-daerah. Di Jakarta sudah oke. Contoh lah, berurusan kekelurahan yang kemudian bisa online dan segala macam itu sangat membantu. Gue kemarin ke Depok masih fotokopi. Oh iya. 2 berkas. Yang itu yang gue bertanya. Iya nanti Mas, nanti fotokopinya nih dikirim ke wali kota. Oke, wali kota Depok. Ke kantor wali kota. Buat apa? Gua mau Email izin. aja. Bukan. Emang saya menikah mesti izin wali kota. Gituin diem dia. Ya peraturannya gitu Mas. Peraturannya yang mana? Ya biasanya gitu. Ya kan itu biasanya. Emang bener. Gue diemin aja. Lah bukan ngapain gitu. Jadi kebijakan tidak ditinjau ulang itu juga pelaksanaan kebijakan tidak ditinjau ulang itu terjadi tuh menurut gua di level sesederhana administratif. Iya. Aneh. Kok gua mau menikah harus izin kantor wali kota? Apa dia? Donatur. Mungkin kalau gue jadi seimbang lah kalau menurut gue. Kalau gue ya, menurut gue nggak seburuk itu. Apakah butuh waktu? Iya. Apakah butuh waktu? Iya. Karena menurut gue penduduk kita sangat banyak sih, Lan. Wah itu tantangan dulu sih. Iya. Gila. Penduduk kita sangat banyak. Jadi ya kalau gue ngelihat 5 negara dengan penduduk terbesar apa misalnya Amerika, Brazil, Cina, India. Brazil, India, Indonesia. Indonesia kalau nggak salah tetap masuk 5 besar. Yang benar-benar maju 2. Itu pun masih debatable. India. Debatable. India Cina, juga ya? Cina sama Amerika. Cina, Amerika ya. Iya kan? 2 terbesar. Iya. Yang secara ekonomi power, yang secara ini. Ya secara nama negara udah bangga lah gitu. Cina pun kan tangan besi mengelola negaranya. Amerika ya udah dia Dari dulu udah dari gaya gitu. Amerika pun masih kita ngomongin mereka itu bukan negara, mereka kan negara bagian. Jadi negara-negara semua mereka federasi Federasi. gitu.
bahwa kayak Texas itu negara sendiri, Maryland negara sendiri. Jadi ngatur wilayah masing-masing gitu. Iya, United States United yang gitu. dibilang States. Cina tangan besi ya, kita Brazil dan India ya mungkin selama kita. ya mungkin salah satu benang merah yang gue lihat adalah kesenjangan sosialnya aja sih. Iya. Di Brazil sama masih ada favela sih nih. Iya. Wah, itu nggak bisa bilang negara maju. Betul. Menurut gue itu sih bahwa tapi tetap Indonesia secara kultur masyarakatnya ya gue masih prefer tinggal di Indonesia benernya. Kekerabatannya, keakrabannya, misalnya ditanya ya mungkin karena gue ini ya anak tunggal yang sendiri di rumah, jadi gue merasa ini lebih nyaman aja, lebih nyaman buat gue. Jadi kayak misalnya berdiskusi, ngumpul kayak kita bikin kayak gini, ini menyenangkan buat gue gitu. Terlepas dari pemerintah kita lagi kurang ini, ya tetap. Tapi untuk perubahan itu kan terjadi dari sel-sel diskusi yang kecil itu yang membuat kita iya ya dia nggak bener nih gitu. Wah, bahaya nih gini-gini nih. Tapi gue bukan mau mendukung pemerintah sih. Tapi memang ya satu tadi lu udah bilang jumlah masyarakatnya gila, pecah juga kepala pemerintah yang mau mikirin 250 juta lebih masyarakat. Itu yang pertama. Yang kedua, nggak akan pernah sempurna sih memang pemerintah itu. Karena semakin baik pun ekspektasi kita semakin tinggi. Cuma ya kalau gue boleh balik lagi, gue pengen lihat progres itu doang. Supaya kami gue tahu bahwa ada harapan ya, ada hope gitu. Iya. Jangan jadi toleransinya tinggi tadi kan yang kita pertebal toleransi nih. Iya. Bukan keyakinan, bukan harapan. Iya. Gitu. Jadi seburuk itu enggak. Iya. Tapi kalau mau dicari yang bangga, nah itu juga itu agak jadi masih di tengah nih, nggak bagus sebenarnya posisi gua. Kekayaan alam nggak menjadi ini loh. Kekayaan alam. Maksudnya ke tempat wisata aja kita Wisata, gue sayangnya betul. Nggak habis-habis ya. Nggak habis-habis. Tapi tidak enaknya adalah gue sebenarnya nggak bisa compare kan gitu, karena gue nggak pernah keluar negeri kan gitu. Jadi sulit gue mau bahwa gue bilang Indonesia bagus, ya bagus loh gitu. Gue fotonya selalu bagus, tapi kan nggak ada komparasi. Gue hanya bisa membandingkan antara Indonesia misalnya gitu. Iya. Tapi kalau komparasi keluar belum tahu gue, karena contoh gue belum membayangkan foto bersalju misalnya. Sesuatu yang dong, nggak ada komparasinya di Indonesia itu gitu. Atau aurora borealis nggak ada di Indonesia gitu. Tapi kalau lu bicara pegunungan semua punya pantai, pantai lagi, pantai semua isinya nih. Gitu. Negara kepulauan nih gitu. Itunya mungkin bisa lah kita bertarung dengan lu yang tapi ke kulturnya mungkin ya. Makanya gue kalau tadi bangganya itu mungkin dengan kultur yang banyak. Oh iya, kita punya keberagaman itu akhirnya menjadi sesuatu yang bisa gue banggakan sebagai orang Indonesia gitu. Iya, membuat toleransi kita jadi tebel seperti kata Adi. Iya. Toleransi jadi tebel. Tapi kalau gue, menurut gue ya, gue sih kalau dibilang seburuk itu sih enggak. Karena kalau gue ngebandingin kayak 10-15 tahun yang lalu, pembangunan sih sangat-sangat maju menurut gue. Pembangunan sangat maju ya. Kalau masalah kebijakan dan pengaplikasian dari kebijakan itu, menurut gue itu pasti akan selalu ada penyimpangan sih dan akan berubah terus. Kita nggak bisa berharap banyak soal itu. Kalau gue di tahap kayak toleransi. Iya, itu udah ketebelan nih gue soal itu. Gak bisa berharap banyak. Iya, gue nggak bisa berharap banyak karena memang ya secara kultur kita bertoleransi ya. Itu pasti ketika ada kesalahan orang akan toleransi dan akhirnya ditutupi dengan toleransi lain. Itu pernah diajarin di SD ke lu. Iya. Toleransi. Tapi akhirnya ya menurut gue perkembangan secara yang terlihat sih menurut gue terjadi. Dan kalau ditanya apakah gue pengen tinggal di luar negeri, mungkin pengen tapi nggak sebegitunya gitu. Di sini menurut gue sangat nyaman sih. Gini, mungkin apakah pengen tinggal di luar negeri? Mungkin tapi tidak menetap. Iya. 2 tahun masih oke lah. Balik lagi enak kayaknya. Sebulan sih kayaknya. Kalau kelamaan kayaknya enggak sih. Iya. Ya kalau sama-sama sejahtera kan, ya nggak tahu sih. Tapi karena itu tadi mungkin dari kecil lahir dan besar di sini ya akan selalu lebih nyaman. Iya. Itu pasti lebih nyaman karena kita mengenali. Kalau gue sih itu sih, kita mengenali nih. Situasinya segala macem gitu. Bayangkan orang-orang yang selalu dinas di KBRI misalnya, itu kan mereka
per beberapa tahun. Hopping country bukan hopping island lagi nih gitu, lompat-lompat negara Iya, gitu. Itu gila, lu harus menyesuaikan diri 3 tahun, menyesuaikan di sini, nanti udah terbiasa balik lagi. Itu juga ini juga sih gitu, challenge juga sih buat mereka gitu. Iya. Tapi kalau menetap di luar negeri kayaknya gue, Lu kenapa enggak? ya tadi yang menurut gue individualis aja sih. Udah kebanyakan temen nih di sini. Udah malas dari temen baru. Karena, tapi gue tuh masih berkomunikasi sama teman-teman gue di luar. Oh gitu? Masih. Itu kemarin gue posting di Instagram tuh ada yang komen. Oh gitu. Ada NBA ready. Terus gue kayak apa ya? Ya tetap sih gue nggak akan mau tinggal di luar. Gue merasa bahwa opportunity sama di sini. Lu berteman dengan siapa aja, gue lebih sering lihat terjadi. Ada kayak ya apa ya? Ya lu mau berteman sama siapa aja lebih gampang di sini dibandingin di luar menurut gue. Karena kalau yang ya mungkin gue masih pakai kacamata gue waktu high school di sana ya, kayak ya lu mau orang Asia sama orang Asia, orang kulit putih sama orang kulit putih, orang kulit itu sama orang kulit hitam. Kalaupun ada masih ngumpul yang beberapa beda ras ini, itu pun segelintir gitu. Tapi kayak gue sendiri mainnya sama anak Vietnam, anak Thailand, Asian lah ya. Southeast Asian secara spesifik. Southeast Asian. Lebih spesifik ya. Lebih spesifik. Asia Tenggara gitu. Karena emang Serumpun juga sih. iya masih Rasanya kulturnya serumpun. masih sama. Terus kalau ya itu sih kalau gua ya masih prefer tinggal di Indonesia. Kalau gua. Berarti kita pasti punya harapan masih lah ya. Kalau harapan. Ya harus berharap sih. Harus berharap sih. aja udah. Iya. Menurut gue Indonesia sebagai negara belum sampai titik maksimum potensinya. Oh jauh. Iya. Masih jauh. Iya. Menurut gue ini akan bodoh tapi ini. Menurut gue titik tertingginya suatu negara itu saat kita bisa ngajak tarung negara orang. Iya. Artinya Perang kan lu itu. siap secara ini kan kayak kenapa disebut adidaya Rusia gitu. Iya. Artinya kan mereka nih orang Cina sekarang gitu ya bisa ngajak tarung gitu. Dari segi ekonomi Apapun kan lu mau ribut ayo deh gitu. Iya, Nah, iya. Kan udah sama Malaysia. itu tiap tahun kayaknya selalu ada. Ada aja itu tuh. ini gak sih apa namanya kayak orang tawuran antar komplek gitu ya tergang gitu gak sih kayak Batu-batu aja gitu ya. ya ngapain ya kita gitu tarung gitu. Dia main petasan. Iya, itu sih Iya. kurang di. Saya yang benar-benar yang oke declare war gitu. Itu menandakan memang lu udah di titik. Tapi kerabatan ngomongin Malaysia kerabat Asia Tenggara. Ingat yang pas viral Korea Oh ngata-ngatain ini. iya. Aduh yang mana ya? Yang Korea tuh Jadi ada konser di Malaysia, terus ada orang Korea. Ini konser Korea ya. Konser Korea, ada orang Korea asli. Dia tuh sebenarnya di acara itu dilarang bawa kamera profesional. Dia bawa moto-moto dipinggirin lah sama panitia. Di situ dia kayak menghina gitu. Bilang kayak gua lupa kata-kata pokoknya intinya ngerendahin lah orang-orang Southeast Asia. Akhirnya siblings ini dibilangnya siblings pada nyerang semua Korea. Sampai katanya kedatangan turis dari Asia Tenggara ke Korea tuh turun sekarang. Iya. Berarti kan benar butuh musuh doang nih. Kita kalau nggak ada musuh bersama nyolek-nyolek nih. Hanya boleh kami yang ini nyerang satu sama lain. Iya gitu sih. Kalau gue masih ya belum ketemu titik maksimum potensinya aja sih. Ya kita nggak tahu misalnya tiba-tiba Kalimantan, Sumatera semua udah jadi metropolis semua ya kita nggak tahu. Tapi harus metropolis nggak patokannya? Menurut gue buat pemerataan ya. Menurut gue buat pemerataan. Karena kalau udah jadi gue mikirnya kalau di metropolis artinya semua orang bisa cari kerja di daerah asal mereka. Ya make sense. GDP-nya naik. Iya. Setuju Iya. sih ya. Iya. Oh, itu ya. GDP-nya naik ya. Gue tadi masih itu declare war apa siapa ki? Udah Malaysia loh. Kan, kita nggak declare war, pemerintah tidak declare war, rakyat dengan netizen ketemu netizen. Kalau ini kan benar-benar yang pemerintah panikirin tentara. Kan udah kemarin. Mana? Prabowo bilang siap mengirim pasukan mendamaikan. Pasukan Juru perdamaian. damai namanya. Bagus dong. Kita harus lihat yang berkonflik dong. Kalau dia bisa
mendamaikan dua negara, berarti kan harus segendul sama yang mendamaikan. Kalau lu yang bertarung kan udah gape lu apa ya, kalau yang kan udah bro, lu tau gak ya sih udah lah bayang ini tidak menunjukkan kekuatan tarung Iya. bahkan lu not even wasit gitu lu apa sih orang juru damai ya tidak seburuk itulah ya tidak seburuk itulah Seburuk di itu, Indonesia. seburuk itu. Tapi kita harus meningkatkan kebanggaan kita. Iya. Apa nih kita cari bersama-sama teman-teman baperan Menurut gue harus berpartisipasi dalam menjadi kebanggaan itu. iya. Wah. Oh, dapat juga sebenarnya kebanggaan. Bulu tangkis dulu. Oh iya betul. Bulu tangkis iya sih. Bulu tangkis dulu. Gue bangga dulu bulu tangkis. Iya. Sejak Susi Alan tuh, itu selalu jadi ini sih. Saat kita bertarung di luar tuh, wah kita percaya gitu. Sekarang agak menurun gua, nggak tahu kenapa. Mungkin karena gua nggak ikutin juga. Tapi memang karena terakhir sih ini kan juara Olimpiade Gracia Poli sama siapa lupa saya maaf. Nah itu sih yang jadi mungkin kalau kita dengan 250 juta lebih ini sebenarnya kita punya potensi kan untuk di olahraga atau karya gitu. Nah itu mungkin begitu itu nanti kejadian lagi. Nah, dan konsisten ya. Konsisten. Karena nggak bisa lu cuma meraih sekali. Ya apa gitu nih kayak orang nyolong momen aja sama kayak Leicester, ya kan? Lu selalu bilang itu anomali. Tapi kan lu nggak bisa kayak pendukung MU atau pendukung Liverpool yang selalu sejarahnya wah sih gitu. Iya. Yunani gitu kan, Yunani juara Eropa gitu apa gitu. Apa ini gitu, ini anomali. Ya, atau karya kayak Korea kan dengan segala apa ini gua ngeliat di medsos pun pariwisata Korea gitu tidak membuat gua kemudian gua harus ke Korea nih, enggak gitu. Wisata kota juga gitu. Nah ya gitu maksudnya secara alam masih banyak gitu, masih bisa begitu lah. Tapi dengan produk K-pop lah, kayak dramanya, gila digoncang juga dunia kayaknya sama produk mereka. Nah itu bisa jadi menurut gue itu sekolah ini ya. Iya. Gitu. Kita bisa tuh dengan kultur yang begitu banyak ini gila bener nih gitu mau dijual. Iya. Gimana packagingnya deh gitu. Iya. Nanti. Mari kita pikirkan bersama teman-teman baperan. Iya. Kira-kira itu. Jadi Indonesia tidak seburuk itu. Iya. Ya, masih seburuk itu lah. Dan kita bisa membantu agar tidak seburuk itu. Seburuk yang kita pikirkan. Iya. Kira-kira gitu teman-teman. Sampai ketemu lagi. Dah.